Pertanyaan pemicu, apa masalah yang mungkin dihadapi Siti saat beralih ke ekonomi digital? Masalah yang dihadapi Siti antara lain kurangnya pemahaman teknologi, kesulitan mendapatkan kepercayaan pelanggan online, kendala logistik, serta persaingan yang ketat di pasar digital. Bagaimana ekonomi digital dapat membantu UMKM seperti bisnis Siti untuk berkembang? Ekonomi digital memungkinkan UMKM seperti Siti untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan berinovasi dalam layanan pelanggan. Apa saja langkah strategis yang bisa diambil UMKM untuk memanfaatkan ekonomi digital secara optimal? Langkah strategis meliputi pelatihan digital, penggunaan platform e-commerce yang tepat, pemasaran media sosial yang efektif, serta penguatan sistem logistik dan pelayanan pelanggan. Memahami berbagai bentuk ekonomi digital. Ekonomi digital mengacu pada aktivitas ekonomi yang menggunakan teknologi digital dan internet sebagai komponen utama. Berikut beberapa bentuknya. Pertama, e-commerce mencakup transaksi penjualan barang dan jasa secara online. Contoh, marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Manfaatnya memperluas pasar dan meningkatkan aksesibilitas produk. Kedua, fintech atau financial technology, layanan keuangan berbasis teknologi seperti pembayaran digital, pinjaman online, dan investasi digital. Contoh, GoPay, OVO, Dana. Manfaatnya memudahkan transaksi keuangan bagi UMKM. Platform ekonomi, model bisnis yang menghubungkan penjual dan pembeli melalui platform digital. Contoh, Grab, Gojek, Traveloka. Manfaat, membantu UMKM menyediakan layanan tambahan seperti pengantaran. Ekonomi berbagi atau sharing ekonomi, berbagi sumber daya atau aset melalui platform digital. Contoh, Airbnb, Tiny Hub. Internet of Things atau IoT, teknologi yang menghubungkan perangkat melalui internet untuk meningkatkan efisiensi dan operasional. Contoh, sensor IoT untuk manajemen persediaan. Peran potensi UMKM dalam ekonomi nasional. UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, memiliki peran penting dalam ekonomi nasional. Di antaranya, 1. Kontribusi terhadap PDB atau produk domestik bruto. UMKM menyumbang sebagian besar PDB di banyak negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM di Indonesia menyumbang sekitar 60% dari total PDB. Kedua, penyedia lapangan kerja. UMKM menyerap lebih dari 90% tenaga kerja nasional dan membantu mengurangi pengangguran. Ketiga, inovasi lokal. UMKM sering menjadi sumber inovasi produk dan layanan berbasis kearifan lokal. Keempat, penyebaran ekonomi yang merata. UMKM berperan dalam menggerakkan perekonomian di daerah yang kurang terjangkau sektor industri besar. Kelima, ketahanan ekonomi. Selama masa krisis, UMKM sering kali menjadi penyokong ekonomi yang fleksibel. Peran UMKM dalam ekonomi digital. Ekonomi digital memberikan berbagai peluang dan tantangan bagi UMKM. Berikut penjelasan mengenai peran UMKM dalam ekonomi digital. Pertama, perluasan pasar. UMKM dapat menjangkau konsumen lokal maupun global. Contoh, UMKM kerajinan tangan dapat menjual produknya ke pasar internasional melalui platform seperti Itsai. 2. Efisiensi operasional. Dengan digitalisasi, UMKM dapat meningkatkan efisiensi produksi, distribusi, dan pemasaran. Teknologi seperti software manajemen inventaris membantu UMKM mengelola stok dengan lebih baik. Inovasi produk. Teknologi digital memungkinkan UMKM mengembangkan produk dan layanan sesuai kebutuhan pasar. Contoh, bisnis makanan dan minuman yang memanfaatkan aplikasi pemesanan daring. Kedua, peningkatan daya saing. UMKM yang beradaptasi dengan teknologi digital dapat bersaing lebih baik dengan perusahaan besar. Ketiga, kolaborasi digital. UMKM dapat memanfaatkan kolaborasi dengan startup teknologi atau perusahaan logistik untuk meningkatkan layanan. Tantangan yang dihadapi. Pertama, literasi digital yang rendah. Banyak pelaku UMKM masih terbatas dalam penggunaan teknologi atau sehari-hari kita sebut gaptek. Kedua, keterbatasan infrastruktur teknologi, terutama di daerah terpencil yang sulit mendapatkan akses internet misalnya. Ketiga, persaingan. Kompetisi dengan perusahaan besar yang memiliki sumber daya lebih besar. Keempat, tantangan logistik, kesulitan dalam pengiriman produk ke berbagai wilayah. Strategi pendukung. Pertama, pelatihan dan edukasi digital. Program pelatihan bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kemampuan digital. Kedua, pengembangan infrastruktur digital, meningkatkan akses internet dan infrastruktur teknologi di seluruh wilayah. Ketiga, dukungan kebijakan pemerintah berupa insentif dan kebijakan yang mendukung digitalisasi UMKM. Keempat, program pendampingan inkubasi bisnis digital untuk membantu UMKM bertransformasi secara
secara digital. Diskusi dan latihan. Pertama, identifikasi peluang. Berdiskusilah mengenai peluang yang dapat diambil UMKM dalam ekonomi digital. Kedua, analisis kasus. Berdasarkan studi kasuistik, analisis langkah-langkah strategis yang dilakukan dan dampaknya terhadap pertumbuhan bisnis. Ketiga, pemecahan masalah. Bagaimana UMKM dapat mengatasi tantangan literasi di digital dan logistik. Strategi digital. Buat rencana strategi digital untuk UMKM fiktif yang ingin meningkatkan kehadiran daring mereka. Terima kasih telah mengikuti mata kuliah ini. Semoga Anda semua sukses. Majulah Indonesia!